Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata pelajaran Siskom. Jadi setelah kita udah agak lama untuk tidak membahas berkaitan dengan materi gerbang logika ya, ataupun lebih tepatnya adalah relasi logik dan gerbang logika dasar. Nah, kali ini kita akan coba melanjutkan kembali karena memang ternyata banyak sekali yang meminta untuk dibuatkan video yang membahas tentang relasi logik dan gerbang logika dasar ini, terutama nanti untuk pembahasan berkaitan dengan penyederhanaan dari gerbang logika dasar ya. Oke, kita lanjutkan saja untuk materi relasi logik dan gerbang logika dasar ini, yaitu dimulai dengan saya ingin coba menjelaskan kembali ataupun mereview sedikit tentang beberapa jenis gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan ya. Jadi kalau kita bicara tentang gerbang logika dasar itu kan ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu adalah gerbang AND, kemudian yang kedua itu adalah gerbang OR, dan yang ketiga adalah gerbang NOT. Nah, ketiga gerbang ini merupakan masuk dalam kategori gerbang logika dasar. Untuk gerbang logika AND itu dituliskan dengan ataupun digambarkan dengan gerbang seperti ini ya. Jadi untuk logika AND itu adalah dia minimal ada dua inputan, misalkan di sini A dan B. Kemudian dia hanya punya satu output, misalkan outputnya adalah F. Nah, untuk inputannya di sini dia bisa lebih dari 2 ya, 3, 4 atau lebih dari itu bisa. Yaitu minimal dia harus punya dua inputan. Untuk gerbang OR dia juga sama, minimal dua inputan. Kemudian untuk gambar dari gerbang logikanya kan seperti ini. Sedikit berbeda dengan gerbang logika AND ya. Ini kemudian ini outputnya, ini inputannya misalkan. Nah, berbeda untuk gerbang logika NOT. Kalau NOT itu dia hanya punya satu inputan dan satu keluaran, karena sifatnya dia adalah inverter atau kebalikannya ya. Kemudian untuk gambar gerbangnya kurang lebih seperti ini. Apabila nanti inputannya itu A, maka outputannya jelas kebalikan dari A, misalkan A aksen. Nah, ini adalah gerbang logika dasar, ada AND, OR, dan NOT. Kemudian kalau gerbang logika turunan itu adalah gerbang yang dihasilkan dari kombinasi gerbang logika dasar, yaitu di sini misalkan ada NAND. Kemudian ada yang kedua itu NOR. Kemudian yang ketiga ada XOR, dan yang keempat itu ada XNOR. Nah, NAND ini sebenarnya kan dia sama aja dengan kombinasi dari NOT AND ya, NOT AND atau AND yang dinotkan. Kemudian kalau yang NOR itu adalah NOT OR ya, jadi kombinasi dari gerbang NOT dan juga OR. Kemudian ada juga XOR dan XNOR. Nah, kita mulai dari yang NAND dulu ya, atau NOT AND. Dia untuk gambaran gerbang logikanya kan kurang lebih seperti ini ya. Sama, hampir sama dengan yang AND, cuman untuk ujungnya ini kita kasih dia bulatan kecil seperti ini ya. Dia juga pada prinsipnya sama, minimal harus punya dua inputan. Kemudian untuk outputnya dia hanya satu. Yang NOR itu juga sama ya. Misalkan ada dua inputan di sini, kemudian untuk gerbangnya kurang lebih seperti ini. Dia hanya ketambahan ada lingkaran kecil seperti ini ya. Ini misalkan outputnya. Kemudian untuk XOR, untuk gambar gerbang logikanya itu kurang lebih seperti ini ya. Dia juga punya minimal dua inputan. Ini A, ini B misalkan. Ini inputannya, kemudian nanti untuk gerbangnya seperti ini. Dan untuk XNOR itu adalah kebalikan dari XOR ya. Jadi nanti kita tambahkan di ujungnya itu seperti lingkaran kecil aja untuk membedakan kalau dia sudah dinotkan. Nah, di sini kita kasih lingkaran kecil ini. Jadi kalau seperti ini berarti dia XNOR, kalau yang nggak ada lingkarannya seperti ini berarti dia XOR ya. Nah, ini adalah contoh beberapa dari gambaran gerbang logika dasar dan juga gerbang logika turunan. Nah, untuk sekarang kita akan coba masuk ke dalam contoh soalnya ya. Jadi misalkan nanti ada sebuah persamaan, kemudian diminta untuk menggambarkan rangkaian gerbang logikanya, kemudian menyelesaikan tabel kebenaran. Nah, itu contoh penyelesaiannya seperti apa. Nah, insyaallah untuk video kali ini akan membahas itu. Oke, misalkan saya akan mulai dengan
contoh nomor 1 ya. Misalkan di sini ada soal F sama dengan A plus B C. Nah, misalkan ada persamaan F sama dengan A or dalam kurung B and C ya. Maka untuk penyelesaiannya adalah kita lihat dulu ya, kita lihat dulu dia berapa inputan. Misalkan ini kan ada 3 inputan ya, ada inputan A, B, dan C. Berarti untuk gambar gerbangnya itu misalkan kita bisa mulai dari nulis sejumlah inputannya. A, kemudian B, kemudian C ya. Kemudian kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda kurung, berarti B and C. Jadi bisa kita tarik di sini sebagai inputan, yaitu inputan B dan C. Kemudian kita n-kan, karena di sini adalah di n-kan ya. Kemudian kita tarik satu output, dan nanti satu output ini kita hubungkan dengan inputan A, dimana pada hal ini dia adalah kena OR ya, atau di plus seperti itu. Ini di sini berarti kita kasih dia gerbang logika OR, dan inilah F-nya ya. Jadi outputannya itu adalah seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita diminta juga untuk membuat tabel kebenaran, kita juga sama, kita harus lihat dari jumlah inputannya berapa. Misalkan di sini ada 3 inputan, berarti nanti kita harus tuliskan di tabel kebenarannya itu. Yang pertama adalah di sini misalkan A, kemudian B, kemudian C ya. Dan di sini kita juga harus tuliskan dia rangkaiannya itu kombinasinya dari gerbang apa saja. Misalkan di sini kan B and C ya, berarti kita tuliskan di sini B and C. Kemudian kita bisa langsung tuliskan aja, karena A plus B and C ini sama dengan F, maka di sini bisa kita langsung tuliskan dia langsung outputnya yaitu F ya. Kemudian kita buat tabel. Mohon maaf kalau garisnya agak kurang lurus ya, karena saya menggunakan pen tab dan untuk membuat garis yang lurus mungkin agak lama dan agak ribet, jadi saya yang cepat aja. Oke, jadi ini sedikit tips juga untuk kalian untuk bisa dengan mudah membentuk kombinasi dari rangkaian ataupun dari inputan A, B, dan C ya. Misalkan di sini kan ada 3 inputan, berarti nanti untuk barisnya itu adalah sejumlah 8. Nah, 8 ini dari mana? 8 ini adalah nilai dari 2 pangkat n ya, dimana n itu sama dengan jumlah inputannya, jumlah inputan. Nah, kalau kita menggunakan rumus ini, maka nanti untuk membuat kombinasi dari inputan A, B, dan C ini cukup mudah ya. Jadi nanti kita mulai dengan seperti ini, ada 8 baris, kemudian kita mulai dari yang inputan A, berarti kita nanti tuliskan angka satunya itu 4 kali dulu, dan kemudian disusul dengan angka 0-nya juga 4 kali ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang B berarti nanti 2 kombinasinya, 1, 1, kemudian 0, 0, kemudian 1, 1, 0, 0. Untuk yang C berarti kombinasinya 1, 1 ya, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, ini kan akan lebih mudah daripada kita harus nuliskan per baris seperti ini sudah atau belum kombinasinya, atau mungkin nanti malah ada yang kedouble dan sebagainya, kan malah akan lebih susah ya. Kemudian kita tuliskan lagi untuk yang rangkaian B and C ini ya. Jadi kita fokuskan aja di kolom ini dan ini, B dan C. Jadi kalau 1N1 maka dia adalah 1, 1N0 dia 0, 0N1 0, ini 0, 1N1 1, 1N0 ya, ini 0, 0N1 berarti 0, dan 0 dan 0 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita langsung ke F-nya aja. F itu apa? F itu kan sama dengan A or B and C, berarti kan kita hanya fokus di kolom ini dan kolom ini, kemudian di OR-kan. Ingat, hukum OR itu adalah seperti hukum penjumlahan. Jadi kalau misalkan salah satu inputannya itu ada yang 1, maka nanti outputannya pasti akan 1. Jadi kita fokus ke ini dan ini ya. 1 OR 1 berarti ini 1, ini 1,
ini 1, ini 1, kemudian 1, dan berikutnya yang 3 baris ke paling bawah itu adalah 0 ya. Nah, inilah tabel kebenaran dari persamaan rangkaian ini. Jadi ini adalah gambar gerbang logikanya, kemudian kalau yang ini adalah tabel kebenarannya. Kemudian contoh soal yang kedua ya, biar lebih jelas lagi. Misalkan ada persamaan seperti ini. Ini contoh soal nomor 2. F sama dengan dalam kurung A or B, kemudian kita N-kan dengan A aksen. Nah, ini agak sedikit berbeda ya, tapi untuk mengerjakannya sih ya hampir sama. Jadi yang pertama misalkan ditanyakan gambar gerbang logikanya, berarti kita harus lihat dulu berapa dia jumlah inputannya. Di sini ada A, B sama A aksen, tapi A aksen ini dia bisa masuk ke dalam A-nya ini ya, berarti dia nanti akan ada 2 inputan aja. Jadi kita tuliskan seperti ini, A, B. Kemudian karena di sini ada A aksen, maka kita siasati di sini dengan menambahkan terlebih dahulu yaitu gerbang not. Kemudian kita bisa juga tarik nanti dari B langsung aja ya, karena dia nggak ada notnya. Jadi kita langsung saja mulai dari pengerjaan yang ada di dalam kurung, yaitu A or B. Langsung aja gambarnya seperti ini ya. A itu kan dia belum di OR ya di sini ya, posisi rangkaian ini kan dia belum di OR, berarti bisa aja kita tarik dari sini, dari sebelum gerbang not ini kita tarik ke bawah misalkan, kemudian kita tarik ke sana ya. Kalau untuk gambarnya ini boleh kalian bebas ya, pokoknya dia harus sebelum gerbang not ya, boleh kalian tarik ke atas seperti ini atau tarik ke bawah seperti yang saya contohkan juga nggak apa-apa. Kemudian nanti ketemukan dengan B dengan gerbang OR ya, karena dia kan plus di sini, berarti nanti seperti ini. Nah, kemudian dia di N-kan dengan not A-nya. Nah, not A-nya karena dia sudah ketemu dengan gerbang not itu, maka nanti dia akan langsung seperti ini ya. Ini kita ketemukan dengan gerbang N. Nah, inilah nanti F-nya. Kemudian kalau kita misalkan diminta juga untuk menuliskan tabel kebenarannya, berarti ya kita lihat lagi dari jumlah inputannya. Kalau ada 2 inputan, maka 2 pangkat N, berarti nanti akan ada 4 baris ya. Nah, 4 baris ini berarti nanti rangkaian kombinasinya adalah seperti ini. Misalkan A, B, kemudian kita tuliskan elemen yang ada di persamaan tersebut. Ada A aksen, kemudian ada A or B, yang ini ya, yang ini. Kemudian kita yang terakhir adalah outputannya apa. Kita buat tabelnya. Oke, seperti ini. Nah, berikutnya kita tinggal tuliskan aja, karena dia ada 4 baris, berarti kita bikinnya 22 ya, yang mulai dari A ini. Jadi di sini 1 1 0 0, kemudian yang B berarti 1 0 1 0 ya. Kemudian A aksen berarti kebalikan dari si A-nya ini, berarti 0 0 1 1. Kemudian A itu diorkan dengan B, berarti kita fokus dari ini dan ini aja ya, A or B. Ini berarti 1 or 1 1, 1 or 0 1, 0 or 1 1, dan 0 or 0 itu berarti 0. Berikutnya adalah F. F itu kan dia sama aja dengan A or B-nya di N-kan dengan A aksen, berarti kita fokus aja langsung ke kolom ini dan kolom yang ini ya. Jadi ini di N-kan. Ingat, hukum N adalah apabila salah satu inputannya itu 0, berarti otomatis outputannya juga akan 0. Berarti ini 0 ya, karena 0 N1 itu pastinya 0, kemudian 0 N1 ini juga 0, 1 N1 ini baru 1, dan 1 0 berarti 0. Nah, inilah tabel kebenaran dari persamaan rangkaian logika ini ya. F sama dengan A or B di N-kan dengan A aksen. Oke, kurang lebih seperti itu untuk contoh pembahasan dari persamaan suatu rangkaian logika, yang nanti misalkan kita diminta untuk menggambarkan gerbang logikanya dan juga untuk menuliskan tabel kebenarannya.
Jadi apabila kurang jelas silahkan bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti apabila memang bisa kita buatkan video lagi, insya Allah akan segera saya coba buatkan video untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.